Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tengku Ahmad Nur Al-Husaini dari kelas 3A. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Tugas, fungsi, dan wewenang Ombudsman Republik Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008, Bab 4, tugas, fungsi, dan wewenang Ombudsman Republik Indonesia adalah sebagai berikut. Dalam pasal 6 disebutkan bahwa Ombudsman berfungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan baik pusat maupun di dalam, termasuk yang diselenggarakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan hukum milik negara, serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu. Lalu dalam pasal 7, tugas dari Ombudsman adalah A. Menerima laporan atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. B. Melakukan pemeriksaan substansi atas laporan. C. Menindaklanjuti laporan yang tercangkup dalam ruang lingkup kewenangan Ombudsman. D. Melakukan investasi atas prakara sendiri terhadap dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. E. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga negara atau lembaga pemerintahan lainnya, serta lembaga kemasyarakatan dan perseorangan. F. Membangun jaringan kerja. G. Melakukan upaya pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan melakukan tugas lain. Di pasal 8 ayat 1 dibahas tentang kewenangan Ombudsman sebagai berikut. A. Meminta keterangan secara lisan dan atau tertulis dari pelapor, terlapor, atau pihak lain yang terkait mengenai laporan yang disampaikan kepada Ombudsman. B. Memeriksa keputusan surat menyurat atau dokumen lain yang ada pada pelapor ataupun terlapor untuk mendapatkan kebenaran suatu laporan. C. Meminta klarifikasi atau salinan atau fotokopi dokumen yang diperlukan dari instansi manapun untuk memeriksa laporan dari instansi terlapor. D. Melakukan pemanggilan terhadap pelapor, terlapor, dan pihak lain yang terkait dengan laporan. E. Menyelesaikan laporan melalui mediasi dan konsilasi atas permintaan para pihak. F. Membuat rekomendasi mengenai penyelesaian laporan, termasuk rekomendasi untuk membayar ganti rugi atau rehabilitasi kepada pihak yang dirugikan. G. Demi kepentingan umum, mengumumkan hasil temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Kemudian di ayat kedua kembali ditegaskan mengenai kewenangan Ombudsman, yakni A. Menyampaikan saran kepada Presiden, kepala daerah, atau pimpinan penyelenggaraan negara lainnya
guna perbaikan dan penyempurnaan organisasi atau prosedur pelayanan publik. B. Menyampaikan saran kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Kepala Daerah agar terhadap undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya diadakan perubahan dalam rangka mencegah maladministrasi. Namun, Ombudsman tidak serta-merta dapat sewenang-wenang dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya. Dalam pasal 9 dijelaskan bahwa Ombudsman tidak dapat mencampuri keputusan hakim, sehingga Ombudsman hanya melakukan pengawasan, tidak sampai dalam tahap memutuskan bagaimana ke depannya. Lalu dalam pasal 10, Ombudsman diperkuat seperti tidak dapat ditangkap, ditahan, diinterogasi, dituntut atau digugat di muka umum pengadilan dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang. Ombudsman di Indonesia sendiri terdiri dari 9 orang yang mencangkup ketua merangkap anggota, wakil ketua merangkap anggota, dan 7 orang anggota. Ke-11 anggota tersebut dipilih dan ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan calon yang diusul oleh Presiden. Dengan berakhirnya penjelasan saya ini, maka berakhir juga penjelasan tentang materi Ombudsman. Semoga bisa dimengerti. Mohon maaf jika ada kesalahan.